Maka ketahuilah ada beberapa kata ulama syarat seorang istri itu dia bisa mendapatkan daripada sebuah nafkah. Jadi ketika adanya hubungan antara suami dan istri, maka disinilah ada bentuk kewajiban seorang suami memenuhi daripada nafkah kepada istri. Nah, kapan nafkah itu terjadi? Di sini salah satu riwayat yang diambil daripada kitab Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Syekh Said As-Sabiq. Beliau mengatakan ada beberapa hal yang bisa menjadikan patokan seorang istri itu dia mendapatkan daripada nafkah yang telah diberikan oleh suaminya. Adapun di sini dijelaskan oleh para ulama tentang berkaitan dengan syarat seorang istri bisa mendapatkan nafkah tersebut. Yang pertama, suami dan istri terikat dalam akad nikah yang sah. Ketika suami dan istri terjalin daripada hubungan di dalam pernikahan yang sah, maka seorang istri tersebut berhak untuk mendapatkan nafkah yang wajib. Tapi kalau tidak terjadi sebuah pernikahan yang sah, maka seorang perempuan itu tidak akan bisa mendapatkan yang namanya nafkah yang wajib. Pernikahan yang sah sesuai dengan adanya akad syarat di dalam sebuah pernikahan. Kalau sudah memang dia sah, maka barulah seorang istri itu mendapatkan daripada nafkah yang wajib yang diberikan oleh suami kepada istrinya, Pak. Lalu kemudian yang kedua, termasuk di antara daripada syarat seorang istri ataupun seorang perempuan itu dia bisa mendapatkan nafkah yang wajib daripada suaminya, yaitu istri memasrahkan daripada dirinya terhadap suaminya. Dia memasrahkan dirinya, maksudnya apa? Dia taat kepada suaminya. Ketika seorang istri itu taat kepada suaminya, maka seorang istri ini dia mendapatkan bagian daripada kewajiban nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Tapi ketika dia an-nusyuz, atau kalau ibarat bahasa kita dia melawan, maka dia akan gugur daripada nafkah kewajibannya. Nah, ini nanti pembahasan berkaitan dengan nuzuz itu ada pembahasan khusus, Pak. Ketika seorang istri tidak taat kepada suaminya, baik dalam hubungan intim ataupun dalam bentuk perintah, selama perintah tersebut tidak melanggar daripada syariat, maka seorang istri ketika melawan ataupun menolak, dia akan gugur daripada mendapatkan kewajiban nafkah dari suaminya. Ini dibahas di dalam kitab fikih, Pak. Di hal berkaitan dengan nuzuz, seorang perempuan itu dia di saat menolak ataupun melawan daripada perintah seorang suami, termasuk salah satunya di antaranya izin. Ketika seorang istri keluar rumah tanpa izin daripada suami, dan ketika itu suami tidak ridha, maka ini sudah masuk dalam kategori nuzuz. Nuzuz ini bahaya, Pak. Seorang perempuan ketika itu dia bisa gugur daripada nafkah kewajibannya kalau suaminya tidak ridha, dan selama dia tidak meminta maaf kepada suaminya, maka seorang istri ini tidak akan mendapatkan nafkah daripada suaminya. Dan di situ juga nanti akan dilaknat oleh malaikat selama dia ketika itu tidak meminta maaf kepada suaminya. Ini ketika seorang istri itu nuzuz di atas suaminya. Nah, maka ini nanti berkaitannya baik secara hukum, begitu juga secara bentuk daripada dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hukum berkaitan dengan keguguran daripada kewajiban nafkah, begitu juga nanti berkaitan dengan adanya bentuk dosa selama dia tidak meminta maaf kepada suaminya. Lalu kemudian seorang istri ketika itu dia mau diajak bersenang-senang daripada suaminya sebagaimana hubungan suami istri, maka ini juga dikatakan seorang istri tersebut dia berhak untuk menerima daripada nafkah dari suaminya. Tapi ketika misalnya seorang istri ketika ingin diajak berhubungan intim, dia menolak daripada suaminya, maka gugur juga daripada nafkah yang diberikan oleh suaminya terhadap istrinya. Lalu kemudian kata ulama, adapun syarat seorang istri menerima daripada nafkah, di antara daripada syarat-syarat yang sebelumnya, al-istri tidak menolak daripada untuk diajak pindah ke tempat yang diinginkan oleh suaminya.
Nah, ketika seorang istri itu menolak, Pak, maka gugur daripada adanya kewajiban nafkah seorang suami terhadap istri. Contoh, saya kasih contoh misalnya suami istri orang Sumatera. Ketika itu suaminya punya tugas di Kalimantan. Lalu kemudian seorang suami tersebut mengajak istrinya untuk pindah Kalimantan. Istrinya menolak, saya tidak mau. Sedangkan suaminya ini tugasnya di Kalimantan dan dia pengen bersama istrinya tinggal di Kalimantan, tapi istrinya nggak mau, menolak. Maka di situ di saat suaminya pindah sendirian, istrinya tidak ikut, sedangkan dia diinginkan oleh suaminya untuk pindah bersama, berada di rumah tangga yang bersama, tapi istrinya menolak, maka gugur daripada kewajiban nafkah seorang suami terhadap istri. Pahami? Maka seorang perempuan itu harus paham dia berkaitan dengan kapan dia ada kewajiban untuk diberikan nafkah jikalau dia memenuhi daripada syarat-syarat ini. Kalau dia bisa memenuhi syarat-syarat ini, maka dia boleh berhak menerima daripada nafkah yang diberikan oleh suami terhadap istri. Dan yang terakhir kata ulama berkaitan dengan adanya umur seorang suami dan istri dalam keadaan normal secara seksual. Secara seksual. Maksudnya apa? Ketika adanya terjalin hubungan suami dan istri, untuk perempuan dia status usianya bukan di bawah umur. Bukan di bawah umur. Maksudnya bagaimana? Saya kasih contoh. Dulu ketika Nabi menikahi daripada Siti Aisyah, waktu Nabi menikahi Siti Aisyah, waktu itu umur Siti Aisyah ketika itu masih sangat muda, belum serumah dengan Rasulullah. Nah, ketika setelah serumah dengan Rasulullah, umurnya ketika itu sudah menanjak dewasa. Dalam satu riwayat, waktu sebelum serumah dengan Rasulullah, umur Siti Aisyah ketika itu 9 tahun. Serumah dengan Rasulullah, kurang lebih umur Siti Aisyah ketika itu sudah 12 tahun. Nah, di sini kalau kita perhatikan, waktu Siti Aisyah nikah dengan Rasulullah umur 9 tahun, waktu itu belum serumah. Belum serumah. Siti Aisyah masih tinggal dengan ayahnya dan Rasulullah ketika itu tinggal sendiri, belum serumah dengan Siti Aisyah. Lalu kemudian setelah umur 12 tahun barulah Rasulullah serumah dengan Siti Aisyah. Nah, ketika Rasulullah tidak serumah dengan Siti Aisyah, waktu itu belum diberikan nafkah kepadanya. Nah, waktu setelah serumah barulah diberikan nafkah kepada Siti Aisyah. Nah, di sini ketika itu kenapa? Karena kondisi secara seksual Siti Aisyah waktu itu masih di bawah umur. Nah, syarat di sini dikatakan suami dan istri dalam keadaan normal secara seksual, bukan anak di bawah umur. Nah, disinilah perihal berkaitan dengan adanya syarat seseorang istri itu bisa mendapatkan yang namanya sebuah nafkah. Nah, ketika tidak memenuhi daripada syarat-syarat ini, kata Syekh Sayyid Sabiq di dalam kitab Fikih Sunnah, beliau mengatakan seorang istri tidak akan bisa mendapatkan nafkah daripada suaminya. Ini 5 syarat tersebut.